dalam hati saya memikirkan kenapa kawan saya yang masih muda sudah menerima, tapi saya yang sudah besar belum terima. Pada hari yang pertama, saya tidak merasakan apa-apa. Malahan saya rasakan 5 menit itu cukup beban bagi diri saya sendiri. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus saya menyampaikan kesaksian. Topik kesaksian saya pada hari ini yaitu bagaimana saya menerima Roh Kudus. Pada awalnya, dalam peringkat awal, saya mengalami 2 keadaan. Yang pertama, apabila kami bersama dengan rekan sebaya pada masa itu, kami akan selalu bertanya siapakah yang sudah menerima Roh Kudus, dan kami akan selalu membandingkan siapakah yang paling mudah menerima Roh Kudus. Jadi pada giliran saya untuk menyatakan bahwa saya belum terima Roh Kudus, saya penuh dengan perasaan malu dan dengan nada suara yang perlahan, saya mengatakan saya belum terima Roh Kudus. Kemudian dalam hati saya memikirkan kenapa kawan saya yang masih muda sudah menerima, tapi saya yang sudah besar belum terima. Situasi yang kedua, yaitu pada setiap kali kebaktian kebunan rohani, pasti ada sesi doa mohon Roh Kudus diadakan. Setiap kali sesi doa mohon Roh Kudus, saya akan merasa malu karena rekan-rekan yang tampil ke hadapan semuanya masih muda. Jadi dari situ saya coba untuk bertekad untuk terima Roh Kudus. Namun tidak setiap kali KKR itu berlangsung, yang mana itu menjadi satu keadaan yang agak mengecewakan bagi diri saya secara pribadi. Kemudian satu kali ketika KKR sedang berjalan, ada seorang pendeta mengatakan bahwa untuk terima Roh Kudus tidak hanya pada sesi doa semasa KKR, bila-bila dan di mana saja boleh terima Roh Kudus. Sejak dari itu saya telah menanam tekad bahwa saya harus terima Roh Kudus walau apapun cara. Namun saya tidak tahu bagaimanakah cara yang terbaik. Jadi saya berdasarkan dalam kitab Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu pasti akan dibukakan bagi kamu. Sejak dari itu saya memikirkan, bilakah masa yang perlu untuk saya berdoa. Masa yang terbaik bagi saya secara pribadi ialah selepas kembali dari sekolah. Kemudian saya memikirkan berapa lama harus saya memohon doa ataupun memohon Roh Kudus. Saya memikirkan bahwa kalau saya meletakkan masa yang agak lama, mungkin pada peringkat awal itu menjadi satu kesenangan. Namun setelah satu jangka masa yang panjang, mungkin ia membebankan saya sendiri. Jadi pada minggu yang pertama, saya menetapkan cukup sekadar 5 menit dalam satu hari. Saya bermula pada minggu hadapan, saya bertekad. Disebabkan perasaan malu, saya malu untuk berdoa di bilik apabila adik-adik saya mendengar saya berdoa mohon Roh Kudus. Jadi saya memikirkan di manakah tempat yang perlu saya berdoa. Dan amat mudah dan tidak diganggu dan tidak ada perasaan malu untuk berdoa mohon Roh Kudus. Saya mendapati bahwa ada satu tempat, ruang yang mana ruang tersebut cukup baik untuk saya berdoa, tidak diganggu. Ruang tersebut ialah ruang tempat bekerja orang tua saya. Jadi selepas kembali dari sekolah, maka saya akan pergi ke tempat itu, saya akan berdoa selama 5 menit. Jadi disitulah tekad saya bermula untuk menerima Roh Kudus. Pada hari yang pertama, saya tidak merasakan apa-apa. Malahan saya rasakan 5 menit itu cukup beban bagi diri saya sendiri. Masuk hari yang kedua, saya mulai ada satu rasa kegembiraan, rasa seronok dalam berdoa. Malahan ketika habis 5 menit, saya merasakan tidak mencukupi dan rasakan senang. Tetapi seperti tekad saya pertama tadi, minggu yang pertama hanya sekadar 5 menit. Masuk hari yang ketiga, disinilah telah berlaku satu keadaan yang sangat membangun bagi diri saya sendiri. Yang mana pada 3 menit doa yang pertama itu, saya merasakan agak kesunyian. Saya merasakan bahwa pada masa itu saya dalam keadaan yang lemah. Tidak dapat mengeluarkan kesungguhan ketika berdoa. Kemudian pada menit yang terakhir, maka saya merasakan ada satu kuasa dari atas yang masuk melalui kepala saya dan mengalir dalam tubuh saya. Dan
kuasa itu sangat tenang dan menyenangkan hati saya. Kemudian dia berakhir di hati saya sendiri. Saya tahu bahwa itu ialah Roh Kudus. Saya tahu bahwa itu ialah roh yang telah Tuhan berikan kepada saya. Dan pada hari itu, saya secara tidak sadar, tanpa saya sedari bahwa saya sudah berdoa lebih kurang 30 menit. Jadi sejak itu, maka saya bertekad bahwa saya sudah terima Roh Kudus dan saya tidak akan membiarkan Roh Kudus itu meninggalkan saya. Jadi kawan-kawan yang belum terima Roh Kudus, di mana saja, bila-bila masa, kita boleh berdoa. Kita mohon kepada Tuhan, gunalah Matius 7 ayat 7 sebagai dorongan untuk kita semua. Kesaksian sampai di sini. Haleluya.